Hai guys, masih bareng kita di Items Informasi ke teman-teman milenials. Wadaw, kayaknya ada hantu tuh tadi guys. Iya, Dengar guys. kan? Wah, Wah, di aku tuh studio. kayak merasa horor banget ya kan. Kita kesuges gak sih? Tadi denger gak guys, di studio kita tuh bunyi debuk gitu. Nah, Ada itu yang jatuh. emang lagi cocok banget ya dengan tema kali ini. Pokoknya aku tuh kalau ke tempat-tempat horor, no. Apalagi tadi dengan kejadian tadi tuh, aku pengen rasanya makan aja gitu. Kalau seandainya ada tempat restoran yang horor, nah aku mendingan ke sana. Oh, masih berani? Masih berani. Oh, karena bukan tempatnya benar-benar horor ya. Oh, Tapi bukan. gimana kalau karena cafe itu temanya horor, terus beneran jadi horor? Kan nggak mungkin. Ya, bisa jadi si hantu-hantu itu lihat gitu, itu keren juga ya cafe, kok ada muka gue gitu. Oh gitu ya. Hantunya narsis Mirip, berarti. iya kan mirip, ya kan gitu, ya kan itu boleh juga tuh gitu. Oke guys, karena berhubung tadi Alfi udah nyebut kafe, makanan, udah lah ya kita segmen ini ringan-ringan aja. Kalau tadi kita udah nyebutin tempat-tempat horor, kalau sekarang kita kulineran nih, kafe tapi temanya Horor. agak horor gitu. Jadi di sini ada 5 kafe yang katanya serem di Indonesia. Atau bertema seram, ya kan? Ya temanya. Temanya seram. Jadi ini unik banget ya. Suasananya. Mungkin karena di Indonesia tuh penggemar horor itu banyak sekali. Dan para pembisnis, terutama di kuliner itu melihat potensi. Wah, kayaknya seru banget nih kalau kita punya restoran konsepnya horor, ya kan? Seperti salah satunya nih, ada lokasinya di Bali, namanya Frankenstein Laboratory. Kok library berarti perpustakaan dong? Bukan kafe dong. Bukan. Iya, ini temanya emang agak-agak Jadi kalau lumayan ya. kita kan kalau kita ngebayang ya kan Frankenstein kan ini kan dokter yang gila, sangat obsesif dengan mayat-mayat. Jadi tema Kayak zombie kayak gitu. Gitu-gitu ya kan. Jadi Nah ini adanya di Bali Alfi ya? di Bali. Jadi unik ya kalau kita ke restoran ini pelayannya tuh nanti dress kayak Susur-susur gitu. Frankenstein dan kayak Zombie. iblis, terus zombie-zombie gitu. Keren kan? Jadi kayak misalkan kalau kalian suka nonton film Walking Dead atau Oh, iya, zombie-zombie gitu. Nah, ini mungkin bisa ke Realnya sini gitu. ya. Ya duplikatnya lah ya Duplikatnya gitu. ya. Kalau kita belum pernah lihat aslinya tuh lihat duplikatnya. Kira-kira begitu bentuknya mungkin ya kan? Tapi kalau bentuk makanannya juga seperti usus zombie juga. Iya, tapi belum pernah nyoba di situ Nah, ya. kalau penasaran mungkin bisa langsung datang ya ke restorannya, ke kafe Ya, ini. mungkin kalau kalian ada di Bali atau Lagi di sekitarnya Bali atau gitu. sekitar. Terus yang Nah, next ada Death by Chocolate. Nah, ini dekorasinya, ini letaknya di Bogor. Jadi di sini tuh banyak banget kayak suara-suara horor, biasanya kan kita kalau di kafe itu ornamen-ornamen, musik-musik gitu musik-musik. ya, Iya. lagu-lagu. Kalau Ini ini lagu-lagu horor. iya, musik-musik kayak tema horor gitu gimana sih guys gitu. Lengser Jadi kayak ini. bener-bener kita rela ada di rumah hantu ya, itu bukan di Iya. kafe. Atau lagunya ini, Lati. Enggak, itu mah enggak serem Itu sebenarnya. nggak serem ya. Itu karya bagus kok. Karya Kamu bagus. gimana sih? Masa yang Canda. kayak gitu. Siapa tahu kan dia hantu EDM kan. Nah, Sukanya yang kayak gitu. ayo lanjut. Kalau tadi Death by Chocolate itu adanya di Bogor ya guys, gitu. Jadi ini bahkan sama juga konsepnya ke para waitersnya juga pakai baju di jam-jam kayak tertentu gitu. ya katanya, kayak baju gitu. hantu. Ada yang seorang kayak malaikat pencabut nyawa, serem gila lihat. Grim Reaper. Iya bener. Ini di Bogor. Mungkin bagi yang tinggal di Jakarta, Jabodetabek masih bisa lah ya, kejangkau lah. Kalau ke Bogor, kalian kalau misalkan penasaran kan gak ada salahnya gitu. Sensasinya mungkin berbeda ya dibanding kita makan di kafe-kafe biasa. Betul. Misalkan yang tadi kan pertama di Bali. Ini yang kalau tinggal di Jabodetabek masih terjangkau lah ya lokasinya. Dan ini yang ketiga ada lagi nih di Bandung, balik lagi kita ke Bandung. Namanya Cafe Uji Nyali. Dari Uji Nyali. namanya aja udah uji Oh nyali. gitu ya. Berarti kalau misalkan lagi makan nggak kuat tinggal lambaikan tangan ya. Iya, lambaikan tangan, terus bil udah bil. Oh, bil ya. Bilnya bayar aja deh gue kuat. Dikirain kan serem. Enggak ya. Jadi memang katanya di sini ada simulator horor yang mengerikan, makanya kenapa dikasih nama Uji Nyali. Oh gitu. Mungkin nggak tahu ya kita bakal bisa menikmati sensasi apa.
Tapi katanya mereka menyediakan simulator horor di dalam kafenya. Iya, iya, iya. Jadi ini Mungkin kayak di rumah hantu gitu kali ya, tiba-tiba ada kuntilanak masuk pas kita wah lagi itu makan. mah bisa jantungan kali kalau kita lagi makan ya. Tiba-tiba ada cong-cong masuk kan. Wah itu Gitu. cong-cong pocong. Mau makan apa gitu Pocong, ya kan. Tapi aku penasaran apakah menunya itu menu-menu horor seperti kayak bakso pocong gitu atau Oh iya 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 iya. mie Iya, iya. kunti ya kan. Nama-namanya nggak tahu lah pokoknya. Iya, penasaran juga sih guys karena belum Tapi- pernah ke sana kita gitu. Jadi belum tahu kayak tapi apa. lucu loh kalau punya menu makanan gitu ya misalkan. Bisa bisa. Kayaknya jadi ide itu ya. Iya. Mungkin kalian yang mau buka kafe temanya horor bisa pakai idenya Alfi tadi untuk nama-nama makanannya. Iya. Serem juga mikirnya kalau makan nasi pocong Nasi gitu pocong kan. ya. Bakso kuburan gitu Bakso gimana? kuburan. Kuburan mantan. Jenglot goreng gitu ya kan. Iya 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 iya. Makin lama halu ya kita ya. Tapi lucu dan serem ya at the same Iya time. iya iya. Tapi mungkin Ah. dengan kita kasih menu kuntilanak merah ternyata yang datang nasi goreng warnanya merah. Iya. Itu aja. Atau mie tali pocong ya kan. Tali pocong ternyata mie goreng. Iya mie goreng. Ya begitu. Jadi pakai nama-nama kayak gitu gak ada salahnya. Mungkin Iya. ide kita bisa Lucu. Iya. jadi salah satu masukan yang hebat. Betul. Ya kan. Jadi nilai jual lebih ya kan. Siapa tahu Instagramable ya kan jadi hits rame. Wih. Iya, karena out of the box. Out of the box. Iya. Sama out of our mind. Oke, selanjutnya ada apa? Ini ada hospitalis. Nah ini lokasinya di Jakarta. Nih Jakarta nih, buat anak-anak gaul Jakarta. Jadi ini konsep restoran itu seperti di rumah sakit Nuke. Ya. Ini kadang tuh aku mikir aneh ya, kenapa orang pengen makan di rumah sakit gitu? Kan kita kan pengen ini kan. Iya, ya nggak sehat serem selalu ya. Iya. Ini Terus yang pelayannya juga mungkin pakainya suster gitu. kursi roda, Iya, ya Allah serem amat. peralatan-peralatan rumah sakit. Dan yang uniknya Alfi kalau ini benar-benar kalau tadi kan kita punya ide nama-nama makanannya gitu kan, pakai istilah hantu-hantuan gitu. Kalau ini penyajian makanan dan minumannya Alfi. Iya. Ada yang pakai infus atau wadah benar-benar yang dipakai biasa kita di rumah sakit. Tapi kok jadi kayak ngeri gak sih makannya? Enggak, kita malah kayak sugis, wah ini pasti rasanya kayak makanan rumah sakit nih, hambar. Enggak, wadahnya tuh kayak wadah misalkan dokter buat operasi iya, gitu ya. gitu. Minum kita pakai infus gitu. Kok aku agak-agak spooky ngebayanginnya ya. Ada Kayak yang lebih gimana? aneh di Jepang tuh ada yang konsep restoran berbasis toilet. Nuke. Udah itu Tahu gak usah kan? dibahas. Ini Nggak masih usah. mending lah. Gak usah dibahas Tidak itu. lebih menjijikan dari itu. Iya, tapi mungkin kalau kalian yang jiwanya tertantang mendengar ini, terus kira-kira mau berkunjung boleh banget. Ini Cafe Hospitalis ini adanya di Jakarta. Nah, ini lanjut lagi nih Alfi. Ada yang kelima ini adanya di Kota Malang nih, namanya Cafe Royal Angkor. Cafe Royal Angkor. Kenapa unik dari cafe ini? Nuke? Yang unik ini katanya setiap harinya mereka tuh menyuguhkan kayak pertunjukan wayang orang gitu loh. Mayang orang. Iya, dan menceritakan kisah kejayaan Raja Jayawarman II dan Raja Suryawarman II. Kayak masa-masa mereka mungkin bertarung kali ya. Iya, jadi mungkin kita juga belum pernah ke sana sih guys ya. Ini tebak-tebak aja gitu. Mungkin selain pertunjukan itu mereka menggunakan benar-benar latar belakangnya jadi kayak zaman dulu gitu kan. Musik-musiknya jadi kan menambah kesan horor. Ya mungkin ada yang malah mereka excited gitu melihat pertunjukan itu sambil makan di kafe itu. Ya kan? Kita juga nggak tahu kan pertunjukannya benar-benar memang menceritakan benar-benar seperti kisah aslinya. Jadi orang penasaran yang mau tahu sejarahnya kayak gimana gitu. Mungkin nggak lihat dari horornya, sejarahnya. Sejarah. Oh mungkin ini ya setiap hari tuh beda-beda. Kayak sinetronnya gitu. Ya udah guys, kira-kira tadi dari 5 kafe itu kalian pengen kunjungan yang mana? Tertarik ya kan? yang Tertarik mana? yang mana? Ya Kira-kira kan? atau mungkin kalian punya referensi lain kafe-kafe dengan tema horor seperti itu yang ada di kota kalian. Nah, boleh bagi-bagi atau sharing ke kita ya kan. Boleh banget informasinya. Jadi kan semua teman-teman items nih bisa tahu, wah ternyata masih banyak lagi nih kafe-kafe dengan tema horor yang ada di Bener. kotanya masing-masing. Kayak gitu. Dan gimana tadi tema horor kita mungkin
ada informasi baru yang mungkin kalian baru tahu gitu kan tentang kisah-kisah horor atau tempat-tempat horor yang ada di Indonesia. Bener banget. Mungkin bisa jadi referensi ya. Tapi ini ya Nuke ya, jangan menjadikan horor-horor ini jadi hiburan. Kayak misalkan melakukan prank. Tiba-tiba di jalan jadi pocong-pocongan kan nggak lucu gitu kan. Kalau ketangkap polisi kan ada tuh yang sempat viral di internet kan. Yang anak kecil jadi pocong-pocongan. Ya intinya ini cuma Akhirnya kita sharing, ditangkep. sekedar sharing kayak mungkin sejarah, informasi gitu kan. Dan mungkin kalian bisa bijak nanggepinnya gitu. Betul. Jangan nanti kalau berkunjung ke tempat-tempat yang seperti itu sembarangan atau melakukan hal-hal yang tidak baik. Takutnya nanti ada ini ya, Pasti susulannya. takutnya Efeknya lah, ada dampaknya Ada dampak. ke kita. Nah oke, kalau kayak gitu waktunya kita pamit undur diri 30 menit, nggak terasa Nuka sama Alfi dan nemenin kalian. Oke, jadi kalau gitu kita ketemu lagi di episode selanjutnya hanya di Items Informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye.